Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan sebuah renungan di bulan Natal ini. Sebelum kita masuk di dalam renungan tersebut, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Di bulan Natal ini, di hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan kesehatan, kekuatan yang baru, bahkan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami agar kami memiliki telinga seorang murid dan tanah hati yang subur, yang siap ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu juga akan menyampaikan pesan di bulan Natal ini. Urapi hamba-Mu agar pesan dari hati Allah hamba-Mu dapat sampaikan. Dan hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mendapat judul buat penyampaian firman Tuhan pada saat ini adalah The King of Kings. Raja di atas segala raja. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Tuliskan begini. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin firman Tuhan. Yesaya ini seorang nabi yang hidup kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus ada, Yesus lahir di dunia ini. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, sebuah nubuat tentang kelahiran Sang Juru Selamat, tentang Yesus Kristus ini yang saat ini kita rayakan. Saat ini di bulan-bulan ini semua orang merayakan. Bahkan sudah ada yang mulai dari bulan November, berakhir bukan Desember, tetapi berakhir di bulan Januari. Tetapi sukacita Natal itu hadir. Karena inilah saya mau menyampaikan sesuatu hal yang Nabi Yesaya juga sampaikan 700 tahun yang lalu dan tetap berlaku sampai saat ini buat saudara dan saya. Di mana juru selamat itu sudah lahir. Dan juru selamat itu yang sampai di Golgota menebus segala salah dan dosa kita. Itu yang dinubuatkan oleh Yesaya pada waktu lalu. Dan sekarang saya pun sampaikan hal yang sama. Yaitu sebuah kabar kesukaan besar bagi umat-umat Tuhan. Bagi kita semua yang ada di permukaan bumi ini. Termasuk yang menikmati renungan pagi pada saat ini. Yesus kita harus utamakan sebagai pribadi ya. Dia bukan hanya lahir 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem, tetapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mengizinkan Yesus itu lahir dalam kehidupan kita pribadi dan mengutamakan dia di atas segala-galanya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun pelayanan-pelayanan kita, baik di gereja, baik di keluarga, maupun di mana saja, kita selalu mengutamakan Yesus dalam kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan pertama, kenapa kita harus mengutamakan Yesus dalam setiap kehidupan kita? Saya ingat sebuah ayat yang Rasul Paulus tuliskan di Filipi, buat jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Filipi pasal 2. Ini kenapa kita harus mengutamakan Yesus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam Filipi 2, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari ayat yang ke-6. Filipi 2 ayat yang ke-6 tuliskan begini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Karena Yesus adalah Allah, saya percaya itu. Dan
melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya sendiri. Bahasa saya, meninggalkan atribut kealahannya. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya, pada Yesus itu, nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saya percaya nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama yang dahsyat buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Nama yang tidak ada duanya. Bahkan nama itu bertekuk lutut semua yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Karena saya percaya Yesus itu adalah Raja di atas segala raja yang kita peringati kelahirannya saat ini. Oleh karena itu di Yesaya, di ayat-ayat sebelum yang kita baca di dalam Yesaya 9 tadi tuliskan, dia ada orang menyebutkan namanya penasehat, ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu yang dikenal oleh banyak orang. Dan orang-orang menyebutkan namanya itu. Dialah Yesus, Mesias, Juru Selamat kita. Immanuel, yang hadir bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tetapi saya inginkan itu hadir dalam setiap hati umat-umat manusia. Lahir dalam kehidupan kita. Karena mau bagaimanapun, kenapa kita harus mengutamakan Yesus? Karena kita perlu dia dalam kehidupan kita. Yang kedua, pertanyaannya muncul. Bagaimana cara menempatkan Yesus sebagai hal yang utama dalam kehidupan kita atau kehidupan kita pribadi? Bagaimana caranya? Kadang orang bingung, ya Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Terus Pak Pendeta bilang, Pastor bilang, hadirkan Yesus dalam hatimu. Nah, caranya bagaimana? Saya kasih tahu caranya. Saya ingat ada sebuah ayat yang tuliskan di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke 11. Tuliskan begini. 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku, kata pemazmur, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Caranya, simpan janji Tuhan dalam hati kita. Apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Di dalam Matius 28 ayat terakhir pun dia katakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan lupakan ini. Simpan selalu janji-janji Allah. Janji-janji Allah itu bukan seperti janji kita manusia. Yang terkadang, ya, bisa batal janjinya. Bisa lupa akan janjinya lewat perkataannya. Tetapi lewat firman Tuhan yang selalu kita baca, khotbah-khotbah yang kita selalu dengarkan, renungan setiap pagi yang kita nikmati, janji Allah selalu disampaikan kepada umatnya, khususnya di Natal ini, bahwa ia akan menyertai kita semua. Perjalanan hidupnya bukan sampai di situ, tapi sampai di Golgota. Mati buat saudara, mati buat saya juga. Itu bukti kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana caranya? Kita buka di Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Katakan begini. Jikalau
kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalammu, minta apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Wah, luar biasa. Berkat Natal buat saudara saya, buat saudara dan saya, luar biasa di bulan-bulan ini. Mungkin tahun ini kita lewati, mungkin tahun-tahun yang ada yang menyenangkan, ya, ada yang menggelisahkan, ada yang sempat terpuruk, ada yang sempat seolah-olah mulai gampang hampir terjatuh. Tetapi Ebenezer sampai hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara bisa ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. So, caranya yang kedua, jangan lupa, izinkan kehidupan kita taruh di dalam tangan Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, izinkan kehidupan kita menggenggam tangannya Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tidak akan terjatuh, tidak akan tergeletak, tetapi tangan yang kuasa itu, Raja di atas segala raja, sanggup memegang tangan Bapak Ibu Saudara-saudara. Taruhlah kehidupan Anda pribadi, taruhlah kehidupan Anda, keluarga Anda, usaha Anda, pekerjaan Anda, sekolah Anda, kuliah Anda, pendidikan apapun juga, taruh semua ke dalam tangannya. Izinkan dia pegang tangan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia akan bawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Dan yang kedua, izinkan firman itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Seperti janji Tuhan tadi. Taruh itu dalam hati kita. Ingat, janganlah kamu khawatir. Allah Immanuel, Ebenezer. Izinkan firman yang Bapak Ibu Saudara-saudara baca itu taruh dalam hati kita. Setiap saat, setiap waktu. Dan itu yang akan membuat kita kuat untuk melangkah. Baik di penghujung tahun 2023 ini, masuk 2024, dan seterusnya. Dan seterusnya. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan, pegang tangan Tuhan, dan firman itu taruh dalam kehidupan kita untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, untuk melangkah. Berjalan dalam kehidupan untuk melihat janji Tuhan yang selalu terbit setiap pagi buat saudara dan saya. Inilah kabar kesukaan itu. Inilah kabar yang disebut glad tidings buat saudara dan saya. Marilah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menempatkan Yesus sebagai hal yang utama dalam kehidupan ini. Dan di momen Natal ini, izinkanlah Yesus yang raja di atas segala raja itu hadir dalam hatimu. Di Natal ini Bapak Ibu Saudara-saudara, mujizat masih ada, keajaiban masih ada, damai sejahtera diberikan kepada kita semua. Dan saya mau ajak untuk menikmati dan menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita semua. Tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam sorga, yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, di momen-momen Natal ini, kami melihat bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Selalu menyapa kehidupan kami di setiap pagi, bahkan selalu hadir dalam kesulitan-kesulitan, dalam keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Dan kami pun berterima kasih Engkau mau hadir dalam setiap kehidupan pribadi kami. Memberikan kemenangan kepada kami, memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu berdoa di hari ini buat umat-umat Tuhan, biarlah mujizat itu selalu terjadi dalam kehidupan mereka. Keajaiban-keajaiban yang Tuhan Yesus kerjakan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Kesembuhan-kesembuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan pemulihan-pemulihan terjadi dalam kehidupan mereka. Berkat-berkat Allah tercurah dalam kehidupan kami semua umat-umat-Mu. Bukan hanya berkat jasmani, terlebih kekayaan rohani yang berlimpah dalam kehidupan kami. Hidup kami menjadi berkemenangan, hidup kami menjadi pribadi yang melangkah dengan pasti bersama-sama Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk renungan firman-Mu, dan kami percaya Engkau akan meteraikan itu dalam hati kami, untuk kehidupan kami semakin dewasa di dalam Tuhan, dan menikmati hal-hal yang luar biasa di momen-momen Natal ini. Sebuah kabar sukacita, kabar kesukaan besar
buat kami semua. Mengucap syukur untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.